Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada was sholihin wa nahusu khususan ila masyayikhina fil azhar syarif wa nahusu khususan ila masyayikhina wa asatidina khususan fi hadhihi wilayah fi hadhihi qaryah tabunan ba muslim wa usulihim wa furu'ihim wa ila kulli asatid wal asatidah fi mahadil hikmah wa usulihim wa furu'ihim syaikhul lahumul fatihah. Alhamdulillah kita sedaya niki taksih diberi kenikmatan, taksih diberi kesempatan untuk bermuajahah, untuk ngangsu kaweruh ing dalam kegiatan kita yang biasa kita lakukan setiap Sabtu pagi kuliah subuh nggih Bu. Alhamdulillah. Sholawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan kita, sang pemberi syafaatul uzma nanti di hari kiamat, sehingga kita dianjurkan untuk selalu membaca sholawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibika sayyidina wa maulana Muhammad. Semoga kita semua bisa mendapatkan syafaatnya, diakui sebagai umatnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pertama-tama ingkang kula hormati, ingkang kula muliakan para sepuh pinesepuh sekitar Mushola Al-Islah yang tidak mungkin saya sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Kaping kali kepada para hadirin wal hadirat yang telah istiqomah bersedia hadir untuk menghadiri rutinan kuliah subuh setiap Sabtu di musola ini. Semoga kita sedaya diberi kesehatan, diberi umur yang panjang untuk kebaikan, dan meninggal nanti dalam keadaan husnul khotimah. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu sedaya, hadirin wal hadirat. Kemarin kita telah melaksanakan ibadah yang namanya berkurban atau Idul Adha. Dalam Islam, agama niku, syariat niku wonten sing hubungane kalih Gusti Allah, wonten sing hubungane kalih menungso. Ingkang hubungan kalih Gusti Allah niku biasane para kiai, para alim lan ulama mengistilahkannya hablun minal. Dados kita sholat niku nggih hablum minallah. Zikir niku nginget Gusti Allah. Wonten nomor kalih niku hablun minan nas. Hubungan sosial. Contohnya ya kayak berkurban. Nggih kemarin yang sudah berkorban nggih semoga nanti ya bisa diterima korbannya, Allahumma amin. Namun ada yang lebih tidak kalah penting, ora kalah pentingnya hubungan beribadah niku tidak sampai hablun minallah dan juga hablun minannas, yaitu napa hablun ma'al alam atau hablun minal alam. Napa sih bapak lan ibu-ibu sedaya sing jenenge hablun ma'al alam atau minal alam? Yaitu napa hubungan menungsa niki manusia yang diciptakan Allah sebagai napa khalifah itu harus mempunyai sisi penjagaan, sisi menyayangi juga, dan bermuamalah dengan benar dengan apa? Dengan alam sekitar. Alam niku alam semesta atau lingkungan kita hidup. Mencakup napa mawon nggih hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alam niku selain Gusti Allah pokoknya nggih.
ma siwallah. Maka yang di dalamnya mencakup nopo nggih bebatuan iku juga alam, tumbuh-tumbuhan iku juga alam, hayawan juga niku alam. Kados niki nggih. Dados hablum minallah niku penting sangat, hablum minan nas juga penting sangat, dan hablun ma'al alam niku juga ora kalah penting. Makanya penting sekali kita untuk menjaga alam kita bersama, Ibu, Bapak. Alhamdulillah pada kali ini insyaallah kula badhe membawakan tema tentang tafsir ayat-ayat lingkungan. Kula memakai kitabnya Syekh Nawawi Al-Bantani nggih. Kula badhe crita dhisik niki. Syekh Nawawi Al-Bantani niku wong Banten, mangkane wonten nisbate niku, nisbate Al-Bantani. Wong Banten niku. Nah, beliau keturunan masih wali songo juga Gunung Jati niku. Terus memang dari keluarga yang alim juga. Pada umur 15 Nawawi kecil ya, Syekh Abdul Muti ya, nama ininya kecil, itu diajak untuk melaksanakan haji pada umur berapa? 15. Di umur niku, di umur yang masih belia, beliau melaksanakan haji lalu menetap di Mekah, di Haromen sampai ini ya, sampai menjadi alim al-ulama. Sampai kemudian hari dijuluki ya ulama Hijaz. Ya, memang sangat terkenal alim, alamahnya itu sangat-sangat terkenal dari Jawa asli gitu kan. Nah, beliau kemudian selain haji, ada wong biyen niku nek haji biasanya netep di sana sambil mencari ilmu. Dados riyin niku yang kita di tempat favorit nggih. Teng Mekah niku ngaji teng Masjidil Haram taksi angsal nggih. Saniki pun angel terus wonten askar, wonten polisi-polisi lah kados niku. Dados riyin niku semacam tempat favorit kangge ngangsu kaweruh teng langsung Masjidil Haram. Taksir dadi pusate ilmu. Ulama Jawa kata sing ngaji teng niku Masjidil Haram, diantaranya Syekh Termas niku. Lalu terus niku Syekh Nawawi sampai kemudian dijuluki ulamul Hijaz, mengarang banyak kitab nggih. Wong alim cirine niku biasane duwe karangan kitab. Di antara kitab niku sing badhe kita waos niki yaitu tafsir, mengenai tafsir Al-Qur'an. 30 juz, 30 juz beliau tafsiri. Jadi orang Jawa kemudian ke Mekah dan sampai sepuh ya di sana. Bahkan beliau meninggal pun di sana. Semoga kita juga bisa ziarah teng beliau. Beliau di antara makam-makam yang masih ya. Mbah Maimun juga masih di sana. Kemudian gak dipindah maksudnya niku. Terus Syekh Nawawi Al-Bantani juga taksib. Nah, beliau mengarang kitab 30 juz tafsirnya itu atas arahan atau permintaan penjalukane teman-temannya atau murid-muridnya. Karena beliau mengajar juga, selain itu dijaluki supaya mengarang kitab, menganggit kitab tafsir yang lengkap 30 juz. Akhirnya beliau mengarang tafsir namanya Maroh Labid, atau lebih terkenal di Jawa ini di pesantren-pesantren namanya Tafsir Munir. Kados niku nggih. Terus kula hanya memilih beberapa ayat ingkang menerangkan atau berkaitan dengan alam sekitar atau alam semesta. Nggih, bagaimana Gusti Allah telah menyuruh kita untuk saling menjaga baik dengan manusia ataupun alam sekitar. Nggih, pertama-tama kula maos teng surat Al-Baqarah. Niki wonten ayat yang menjadi pijakan pertama bagaimana manusia niki ditugaskan teng bumi. Hadirin wal hadirat, kita perlu tahu nggih,
manusia di bumi itu sebagai napa nggih? Sebagai khalifah. Ayate pripun? Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa id qala nalikane dawuh berfirman sapa rabbuka pangeran sira. Maksudnya Gusti Allah lil malaikati marang para malaikat. Ngendikane napa? Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Ini sak temene ingsun iku ja'ilun zat kang dadekaken fil ardi ing dalem bumi khalifatan dadekaken menungsa ing khalifah. Khalifah niku Bapak lan ibu-ibu sedaya ingkang kula hormati diambil dari kata khalafa yakhlufu. Khalfanya. Khalifah niku bentuk dari isim fa'il atau isim maf'ulnya ya. Boleh fa'ilnya berarti khalifah, orang yang mengganti. Khalifah niku artinya orang yang mengganti. Mengganti dari siapa? Dari penghuni sebelum manusia. Kalau kita menurut dari tafsir Marolah di sini ada riwayat dari Imam Dohak dari Sayyidina Abbas. Di sini disebutkan innama qala angin pestine dawuh ha sapa Gusti Allah hadal qaula ing ikilah qaul atau ucapan sing bentuke ini ja'ilun fil ardi khalifah lil malaikati marang para malaikat alladzina kang padha ana sapa al malaikat fil ardi ing dalem bumi muharibina hale padha perang sapa malaikat ma iblis dibatiri sertane iblis li anallaha krana sak temene Gusti Allah taala lamma askana iku sumangsane mendudukan atau mempenghunikan sapa Gusti Allah al jinna ing jin al ardo ing bumi. Fa'absadu nuli padha gawe rusak sapa jin fiha ing dalem bumi wasafakulan padha menumpahkan ad-dama ing getih sapa jin wa qatalalan padha ngbunuh ba'duhum ba'don ing sebagiane jin ba'asa mongko nuli ngutus sapa Allah Gusti Allah iblisa ing iblis fi jundin ing dalem prajurit minal malaikati saking malaikat faqatalahum mongko nuli bunuh sapa hum ing jin sapa iblisu para iblis bi askarihi kelawan prajurit iblis. Dados ini agak Israiliyat tapi kita memetik salah satu riwayatnya bahwa pelajarannya nopo. Dulu Gusti Allah pada waktu sebelum menciptakan manusia itu diciptakan jin untuk menghuni di bumi. Tetapi para jin niki menurut riwayat niki niku berbuat kerusakan, saling berperang satu sama lain. Intinya sembrono, serampangan dan lain-lain di bumi ini. Kemudian Allah mengutus para malaikat dan ditemani dengan iblis di sini. Pas waktu masih baik, belum sombong. Makanya jin dan iblis ini berperang, malaikat dan iblis berperang melawan jin untuk mengusir jin. Nah, setelah diusir, maka Allah mendawuhkan ini kepada para malaikat. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Dados khalifah tembriki untuk menggantikan apa? Menggantikan kaum-kaum yang sebelumnya, yang di riwayat ini mengatakan jin, yang mana jin itu peragainya atau kelakuannya niku buruk, merusak lingkungan, mencemari dan menumpahkan darah, berperang satu sama lain. Berarti bisa kita ambil pelajarannya bahwa ayat ini juga mengatakan kepada kita untuk napa? Untuk menjadi khalifah yang memakmurkan bumi,
yang mensejahterakan bumi ini supados bisa hidup bersama, saling menyayangi dan saling mengasihi. Bapak lan ibu-ibu sedaya, penting sekali bahwa kita di bumi ini, di ardun ini sebagai khalifah, yaitu yang memakmurkan, bukan merusak bumi nggih kados niku. Terus ayat kaping kali niki lebih jelas suruhan bagaimana Allah menyuruh makhluknya, manusia atau Bani Adam niku supados menjaga bumi, tidak merusak dan mencemarinya. Di dalam ayat surat Al-A'raf ayat ke-56 niku dijelasaken apa? Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Wala tufsidu lan ojo gawe kerusakan sapa sira kabeh fil ardi ing dalem bumi. Kaifsa dinufus kaya rusake jiwa menungsa bil qatli sebab bunuh nggih. Dados kathah nggih penyelewengan atau perusakan lingkungan. Kita mungkin teng mriki ya, teng Jawa niku mboten kathah nggih, mboten jarang melihat. Tapi nek kita bukan niku teng sosial media, teng ngendi-ngendi niku sedang rame bahwa krisis lingkungan itu sangat penting juga nggih. Makanya Bapak lan Ibu ngerasa mboten kira-kira saniki niku kerasa lebih panas dari zaman dahulu. Nggih napa mboten? Nggih, kados niku sebabnya banyak pohon-pohon yang telah ditebang, banyak area-area yang seharusnya menjadi pusat dari keindahan alam itu malah dirusak secara serampangan. Nah, niku juga selain merusak, itu juga menyebabkan pencemaran lingkungan sehingga banyak meninggalkan jejak kematian atau korban kematian. Padahal Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an telah mengingatkan kepada kita sedaya tentang bagaimana kita harus menjaga jangan merusak ardun. Salah satu tafsir Syekh Nawawi dalam kitabnya, merusak bumi itu bisa dengan apa saja. Contohnya ifsadun nufus bil qatli. Napa niku ifsadun nufus? Merusak jiwa atau membunuh bil qatli, dengan sebuah pembunuhan. Makanya ketika menggarap sesuatu, mencemari dan sampai membunuh, niku sama saja berarti dengan mencemari atau dengan merusak lingkungan atau ardun itu sendiri. Wa qat'ul a'dha, dan juga memutus bagian-bagian tubuh itu juga termasuk dari merusak bumi. Wa ifsadul amwal, dan merusak harta binahwil hosbi binahwil hosbi kelawan contoh hosop ataupun maling nggih, hosop dan sebagainya. Niku juga mboten parang nggih. Tidak boleh dilakukan karena merusak juga hubungan kita dengan orang lain dan juga dengan alam itu sendiri nantinya. Wa ifsadul adyan bil kufri wal bid'ah, merusak agama dengan cara apa? Kita mengkufuri gitu. Kita tidak beriman kepada Allah, menentang ajaran Allah, niku juga merusak. Makanya kita harus menjauhi itu semua, wal bid'ah, dan juga perkara-perkara bid'ah. Sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi lalu dipercaya sebagai sebuah syariat yang tidak ada dalil sama sekali gitu. Wa ifsadul ansab, dan merusaknya nisbah atau nasab keluarga gitu. Dengan cara apa? Bisa babil ikdam ala nahwi zina. Contohnya nggih, naudzubillah, orang-orang yang berzina niku juga merusak sejatinya, merusak bumi tapi lewatnya ikdam ala nahwi zina, yaitu melakukan zina. Akhirnya nasabnya jadi rusak karena tidak bisa disambungkan ke ayahnya. Wa bisa babil qadfi, lan sebab qadaf atau nuduh zina. Karena menuduh itu kan ada syaratnya, harus ada 4 orang saksi yang menyaksikan langsung. Kalau saling menuduh, asal menuduh itu juga merusak nih. Wa ifsadul ukul, dan juga merusak ukul atau akal nih, piro-piro akal menungsa. Apa merusak akal? Dengan binahwi tanawulil musakarat,
muskirat, dengan meminum mabuk atau sesuatu yang memabukkan. Itu juga merusak alam, tapi lewatnya akal manusia kan. Akal manusia rusak, akhirnya kan dia merusak alam sekitarnya gitu. Dados teng ayat niki, surat Al-A'raf niki, kita diajarkan untuk apa? Saling menjaga gitu. Saling menjaga diri, sejatinya juga niku akan mengantar kita untuk menjaga alam semesta. Nggih, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Niku ayat kedua yang menerangkan tentang bagaimana Allah menegaskan untuk menjaga lingkungan dengan sebenar-benarnya, baik tidak dengan membunuh, tidak dengan merusak akal, agama dan nasab. Terakhir niki ayat terakhir di Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 44 itu menjelaskan apa? Bahwa alam semesta niki semua yang ada di dunia niki, baik manusianya pun ataupun tumbuhan, hayawan, itu semua ikut berzikir, bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi mereka juga makhluk, Bu. Nggih. Semua niku makhluk. Dados sing ibadah niku nggih ora jin lan manusa, tetapi napa? Ayat yang selanjutnya yang sering kita lupa juga bahwa tumbuh-tumbuhan pun nggih, kelapa niku pelem sirsak nggih, kemudian batu pun niku juga ikut berzikir kepada Allah. Namun nggih beda nggih Bapak lan Ibu. Dikire niku benten. Kalau kita ya bilisanil maqal dengan mengucapkan la ilaha illallah. Tapi kalau niku nek niku bilisanil hal, ya kita tidak tahu la tafqahun nggih. Nah, ayat niku pripun? Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Tengah atasnya niku tusabbihu lahu samawatu wa sab'u wal ardu wa man fihin. Tusabbihu padha bertasbih nggih. Bertasbih niku kan zikir nggih, berarti subhanallah, subhanallah niku kan bertasbih jenenge. Lahu marang Gusti Allah, sapa sing bertasbih as-samawatu sab'u wal ardu. Ya, langit 7 dan bumi, wa man fihin dan yang ada di dalamnya, mencakup semuanya berarti nggih, mencakup semuanya. Kemudian wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Wa in min syai'in lan ora ana saking suwiji-wiji iku illa yusabbihu kejaba padha bertasbih sapa syai' apa syai' bihamdihi kelawan muji Gusti Allah. Dados tumbuh-tumbuhan pun nggih, batuan, tanah yang ada di bumi ini pun, dimanapun itu yang ada di bumi, itu juga ikut bertasbih. Artinya nopo? Artinya mereka juga punya hubungan dengan Gusti Allah. Mereka juga berzikir nggih, Bapak lan Ibu-ibu. Sehingga kita pun harus menghormati alam-alam yang ada di sekitar kita, tidak merusak sembarangan, serampangan dan lain sebagainya. Karena mereka punya nilai spiritual juga sebagai sebagai makhluk. Di hadapan Allah mereka juga makhluk yang ikut bertasbih sebagaimana manusia. Hanya saja kita diberi akal, mereka tidak. Mereka berzikir dengan bilisanil hal, kalau kita dengan lisanul maqal, kelihatan Allah, Allah, subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu kan kita. Di sini di tafsirnya beliau mengatakan maming syai'in, ora ana saking suwiji-wiji, minal asya'i saking suwiji-wiji. Hayawanan iku rupa hayawan, kana ana apa hayawan, apa syai' au nabatan atawa iku tumbuhan, au jamadan atawa iku bebatuan atau sesuatu sing mati sing ora bisa tumbuh, kaya watu, bata dan sebagainya kan boten tumbuh. Illa yunazihu kejaba padha nyuciaken atau bertasbih yunazihu ing Gusti Allah mutalabisan bihamdihi hale wong kang sangat-sangat berzikir bihamdihi kelawan muji Allah bilisanil hali kelawan lisan hal. Terus nek alam semesta niku dikira lisanul hal. Nggih ora katon maksudnya ora dengan Allah atau zikir subhanallah, kita tidak tahu. Amma saking perkara layaliku kang ora patut apa mak bidatihi kelawan dadi Gusti Allah. Dados alam semesta niku juga punya nilai spiritual, makanya kita tidak boleh sembarangan
Maka dari itu terakhir wonten cerita niku saking Abu Darda nggih. Niku sahabat ageng nggih. Salah satu sahabat Nabi Muhammad namanya Abu Darda. Beliau hidup di Damaskus, Syria sekarang lah. Beliau suatu hari karena mungkin pada waktu itu sudah nyaman nggih, maksudnya tidak dalam keadaan yang berperang dan sebagainya. Beliau suatu hari ngebun, Bu. Ngebun itu napa? Nanam nggih. Nanam teng mburi rumah mungkin atau di belakangnya gitu kan. Nah, suatu hari beliau sedang menanam, sedang asik-asiknya menanam, tiba-tiba ada orang Islam lainnya yang melewati beliau, sahabat Abu Darda. Kemudian si orang ini yang melihat Abu Darda niku keheranan. Herannya apa? Kan beliau sahabat Rasul. Secara tingkatan itu kan emang di dunia dan di akhirat sahabat niku ya tinggi banget derajatnya lah. Tetapi sing tinggi niku masa kerap apa ya? Pegawaiannya lah katakan nanam semisal. Padahal sama-sama mulia, nggak ada hubungannya kan menanam dengan orang yang mulia kan. Toh ternyata nanti kita diberitahu bahwa menanam itu sangat penting dan mulia. Beliau mengatakan seperti ini, Bu. Bima taf'alu mada taf'al ya wa anta sahibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kamu ini kan seorang sahabat gitu. Ngapain apa yang kamu lakukan gitu kan? Ngapain nanam-nanam gitu kan? Kan pekerjaan remeh dikira kan. Terus jawabannya sahabat Abu Darda gimana? La ta'jal alayya. Sip, ojo kesusu, sampean iki cangkeman ngono lho. Akhirnya apa? Beliau mengatakan la ta'jal alayya fa ini atau li ani sami'tu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Beliau mengatakan Nabi ini pernah dawuh lho, man ghorosa, barang siapa yang menanam ghorsan ing tanaman. Ya tumbuhan apapun berarti bisa sirsak, bisa pelem, bisa apalah, gandul ya kan. Man ghorosa ghorsan la yaquluhu adamiyun wala khalqun min khalqillah. Yang tumbuhan itu pada akhirnya niku mboten dipangan manungsa pun ataupun boten dipangan makhluk-makhluk lain, hewan-hewan. Illa makana lahu sodaqah. Itu tetap bernilai sebuah sodaqah. Dados nek ora dipangan pun bernilai sodaqah, apa maning dhewek nanam nih dengan berniat apa? Ya membantu bumi ini untuk sehat ya kan. Karena kan tumbuhan penting juga untuk keberlangsungan ekosistem alam. Selain itu nek ono uwohe diniati bisa bagi-bagi tonggone ya kan, bisa dipangan dewek, bersyukur akhirnya kan, ingat karo pangeran juga dan sebagainya. Nah niku lebih akan mendapatkan pahala atau lebih banyak ganjarannya. Dados teng kuliah subuh kali ini kita sedaya niki dikengken dengan tema-tema tadi, ayat-ayat lingkungan supaya nopo lebih giat mempertahankan lingkungan kita, menjaga dan tidak merusak. Semoga kita sedaya niki menjadi khalifah ingkang bener-bener khalifah, terus boten dolim kali alam, kali menungso juga, kali Gusti Allah juga nggih. Dados niku juga penting kita jelaskan, kita bicarakan supados ngerti bahwa teng Al-Qur'an pun, teng agama Islam pun, teng syariat Islam pun, teng ilmu-ilmu agama Islam juga menerangkan bagaimana pentingnya menjaga alam sekitar. Mungkin cekap saking kula, apabila wonten kesalahan niku murni dari kula, wonten kebaikan itu murni dari Gusti Allah. Semoga apa yang kula sampaikan bisa bermanfaat nggih Bapak lan Ibu-ibu. Mungkin karena sampun padang niki mungkin kula cukupkan nggih. Billahi taufiq wal hidayah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka minan ni'mati tamamaha wa minal ismati dawamaha wa minal rahmati syumulaha wa minal afiyati husulaha wa minal 'aishi arhadah wa minal umri as'adah wa minal ihsani atamah wa minal fadli a'tabah wa minal lutfi anfa'ah. Allahumma kun lana wa la takun alaina. Allahumma khtim bi sa'adati ajalana wa haqiq bi ziyadati amalana wa qrim bil afiyati hudwana wa asalana
waj'al ila rahmatika masirana wa marji'ina wa subba sijal afika ala dhunubina wa munna alaina bi islahi uyubina waj'al taqwa zadana wa fi dinika izdihadana wa alaika tawakkalna wa i'timadana wa tsabbitna ala nahjil istiqamah wa a'idna fid dunya min mujibatin nadamati yaumal qiyamah wa khaffif anna thiqlal awzar warzuqna 'aishal abrar waqfina wasrif anna syarrul ashrar wa atik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa auladana wa ashabana wa ashiratana minan niran ya azizu ya ghafar ya alim ya sattar bi rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali muhtas Maula